Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih falam ta'tihi fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih muttafaqun 'alayh. Wa fi riwayatin lahumā idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih. Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba alaihi illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha. Al-haditsu rawahu al-Bukhari fi nikah. Wa bada al-khalq bab idza qala ahadukum amin ila akhir. Wa Muslim fi nikah. Kita lanjutkan membaca dan mengambil faedah dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih berada di bab hak seorang suami, haqquz zawji ala imra'atin, ala al-mar'ati, hak seorang suami atas istrinya. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi, apabila seorang laki-laki atau seorang suami memanggil, ya, da'ar rajulu, memanggil imra'atahu atau mengajak lah ya, da'a itu mengajak istrinya, ya, ila firashih, ke tempat tidurnya, maksudnya mengajak untuk berhubungan suami istri, ya. Falam ta'tihi, namun sayang sang istri tidak mengindahkan ajakan suaminya, tidak mau datang, ya, enggan. Fabata ghadbana 'alaiha, kemudian si suami bermalam, tidur dalam keadaan marah kepada istrinya yang tidak mau tadi. Apa konsekuensinya? La'anathal malaikatu hatta tusbih, niscaya para malaikat melaknat istri yang demikian sampai pagi hari. Wa fi riwayatil lahuma, di dalam riwayat keduanya disebutkan dengan redaksi yang lain, idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha, apabila seorang perempuan istri atau istri bermalam, hajiratan firasha zawjiha, tidur, ya, tidur di malam hari, bermalam dengan meninggalkan tempat tidur, berhijrah, ya, tanpa izin suami, dia tidak mau menemani suaminya untuk tidur.
tidak mau bersama di dalam satu ranjang. La'anat hal malaikatu hatta tusbih. Ya, niscaya para malaikat akan melaknatnya hingga pagi hari. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain lagi, ya, Imam An-Nawawi menyebutkan, membawakan 3 riwayat di sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, "Ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasyih." Tidaklah seorang suami memanggil istrinya menuju ke tempat tidurnya, fata'ba alaihi, akan tapi si istri enggan, sebut saja menolak lah ya, illa kana allazi fis sama sakhitan 'alaiha, melainkan yang ada di langit, yang ada di langit, ya maksudnya Allah di sini, atau para malaikat, lebih tepatnya Allah Subhanahu wa taala. Sakhitan 'alaiha, murka, marah kepada istri yang menolak demikian, hatta yarda anha, sampai suaminya ridha atau kembali kepada si istri tersebut, atau istri tersebut kembali kepada suaminya. Nah, inilah di antara hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di hadis yang pertama di bab ini. Ada beberapa gharib hadis di dalam beberapa lapas di hadis ini. Yang pertama, la'anat hal malaikah. Apa maksudnya malaikat melaknat? Tad'u ala hadhil mar'ah bil la'nah. Maksudnya adalah malaikat berdoa kepada Allah untuk supaya wanita ini dilaknat. Wanita yang dengan sifat yang demikian itu dilaknat. Wal la'natu hiya at-tardu wal ib'adu min rahmatillah. Sedangkan yang dimaksud dengan laknat adalah at-tardu, pengusiran, wal ib'ad, dan penjauhan, min rahmatillah. Semoga, maksudnya laknat itu adalah la'anatka, ya, la'anakallah misalnya. Semoga Allah mengusirmu dan menjauhkanmu dari rahmatnya. Itu maksudnya. Jadi la'anatul malaika, malaikat berdoa supaya perempuan yang demikian itu diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Itu maksud dari laknat. Kemudian maksud dari ta'ba tamtani', ya, ta'ba enggan, maksudnya adalah dia menolak, tidak mau menurut ajakan suaminya. Kemudian ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, ya, atau kita baca penjelasannya. Tentu ya, yang dimaksud dengan menolak di sini si istri itu tanpa uzur syar'i, ya, tanpa uzur syar'i. Jika terdapat uzur syar'i, maka ancaman ini tidak berlaku. Apa sepertinya uzur syar'i itu? Yang pertama, si istrinya sedang haid atau nifas, ya. Gimana suami mengajak istri sedang haid? Kecuali si suami mengajak si istrinya ini, ya, berhubungan di selain daripada di situ, ya, di tempat itu, yang satu itu. Nah, kemudian si istri tidak mau, ya, tentu masuk ke dalam hadis ini. Namun jika si istrinya menolak untuk berhubungan di tempat itu, maka sah, boleh-boleh saja, ya, ya, demikian. Kemudian di antara udzur syar'i yang
seorang istri bolehlah menolak ajakan suaminya. Si istri sedang sakit yang memberatkannya lah untuk melayani suaminya, maka boleh si istri menolak, memberitahu dengan baik-baik bahwa dia sedang sakit, dan si suami juga harus mengerti ya keadaan yang demikian. Kemudian di antara uzur syar'i yang disebutkan, si istri sedang berpuasa. Maksudnya di sini puasa wajib ya. Puasa wajib. Ya, apakah itu puasa nazar atau puasa kafarat atau puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Maka istri boleh menolak, bahkan harus menolak kalau puasa Ramadan itu. Kemudian selanjutnya, istri baru saja melahirkan atau kondisi fisik yang sangat lelah, maka istri boleh menolak ajakan suaminya. Kemudian beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, wujubu ta'atiz zaujati li zaujiha idza da'aha ilaihi wa lam yakun biha uzrun. Ya. Wajibnya seorang istri untuk menaati suaminya ketika suaminya mengajaknya berhubungan suami istri dan dia tidak memiliki uzur halangan, seperti yang kita sebutkan tadi. Wamtina'uha an zalik kabiratun tastaujibu tardaha min rahmatillah. Dan penolakan seorang istri ya, terhadap ajakan suaminya yang mengajaknya untuk menuju ke ranjang, ini termasuk dosa besar ya, yang menyebabkan dia terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada beberapa ciri ya, dikatakan dia adalah dosa besar. Di antaranya adalah ya, diancam dengan neraka. Nah, dosa besar. Di antaranya adalah ini, diancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara dosa besar, yaitu menolak ajakan suami. Seorang istri yang menolak ajakan suaminya. I'radu zaujati an zaujiha qad yusabbibu iqa'az zauji fil ma'siyah. Kenapa sih? Ya, gitu kan. Seorang istri itu dilarang menolak ajakan suaminya ketika dia mengajak untuk pergi ke ranjang. Karena penolakan itu ya, atau berpalingnya seorang istri dari suaminya, itu dapat menyebabkan suami terjatuh ke dalam kemaksiatan. Karena ini sesuatu yang panas ya, yang harus segera diselesaikan gitu kan. Maka bisa saja itu penyebab perselingkuhan misalnya, bisa jadi. Yang jelas kalau si istri menolak, dia sadar bahwa itu akan menyebabkan suaminya akan terjatuh, pasti ini sifatnya di dalam kemaksiatan gitu loh. Selanjutnya, al-imtina'u 'anil istimta' bima ahallallahu fi dhillil hayati zawjiyyati al-masyru'ati yuaddi ila nufur. Menolak untuk menikmati hubungan intim yang telah dihalalkan Allah dalam kehidupan pernikahan yang sah akan mengakibatkan rasa jijik dan menjauh. Nah ini, itu seorang suami akan merasa jijik apabila istrinya menolaknya. Ya banyak kasus lah ya kita temukan bahwa seorang suami padam rasa cintanya gitu loh kepada istrinya yang demikian. Ini cakap sekali Rasulullah SAW mengabarkan kita yang demikian ini. Wa min thumma yaqa'u az-zawjan aw ahaduhuma fil fahishah. Nah,
diulang lagi nih oleh Syekh Dib Al-Buqah. Au hadmil usrati bisababil i'rad. Nah, ini. Kemudian pasangan suami istri atau salah satu dari keduanya dapat terjatuh dalam perbuatan keji, yaitu zina ya, atau hancurnya karena sikap berpaling ini. Wahadmil usrah, hancurnya keluarga ya. Bisa menyebabkan keretakan rumah tangga ya. Banyak kita temukan artis-artis itu, kenapa dia selingkuh gitu kan, kenapa dia kok sama-sama si lakinya ganteng, si ceweknya cantik, usut punya usut, istrinya tidak mau melayani suaminya gitu kan. Itu salah satu penyebab kehancuran rumah tangga loh. Walidzalik kana al-imtina'ul waridu fil hadis mujiban li sakhatillahi ta'ala. Makanya dia mendapat ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala kan. Disebutkan itu tadi ya. Di hadis yang ketiga tadi, di riwayat yang ketiga ya. Illa kana allazi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha. Kecuali yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada perempuan yang demikian sampai suaminya, baru Allah berhenti murka sampai suaminya memaafkannya. Nah, itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau kita baca referensi dari Salafi ya, Salafi, maka kita mendapati beberapa faedah dari beberapa hadis ini. Yang pertama, dalilun sharih lima dhahaba ilaihi ahlus sunnah wal jamaah min anna Allah azza wa jalla fis sama. Dalil ini diantara dalil yang tegas, yang jelas bagi pendapat ahlus sunnah wal jamaah bahwa Allah azza wa jalla berada di langit. Karena dikatakan tadi kan, illa kana allazi fis sama, kecuali yang ada di langit ya. Salah satunya dalil inilah ya yang memberikan kita keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit ya, fis sama, di atas langit. Mustawin ala arsyih, beristiwa di atas arsy, wa arshuhu fawqa sab'i samawat. Sedangkan arsy Allah di atas 7 langit. Dalla ala hadza nususus syar'i wal ijma'. Hal ini ditunjukkan oleh nas-nas syariat dan ijma' para ulama. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tunggu. Syariah dah tak tepung.